syukur. Haleluya. Amin. Syukurku membawa kerinduan.
Yesusku yang terindah selamanya. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah selamanya. Ku menyembah. Sambil angkat tangan katakan, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah selamanya. Ku membawa hatiku, tapi setiap kami Tuhan, tapi setiap kami angkat tangan kepadamu Yesus. Benar-benar kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Selamanya menyembah Yesus. Tidak ada yang lain. Dalam kehidupan kita setiap hari. Menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita. Menyembah, memuji Tuhan dimanapun kami berada. Ada hati yang terus menyembah. Ada hati yang terus berhubungan dengan surga. Berhubungan dengan Roh Kudus-Nya. Dan dimanapun kami berada, ada sinar kemuliaan Tuhan keluar dari kehidupan kami. Menjadi alat Tuhan, menyelesaikan aman-anak Agung-Nya, menjadikan setiap orang murid-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu atas hidup kami. Dan biarlah kami boleh mendengarkan sekali lagi tuntunan-Mu di hari-hari akhir ini. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Mana yang siap katakan bersama-sama? Amin. Sorak-sorai bait Allah kita. Haleluya. 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 Apakah semuanya sudah haleluya? Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada shalom di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ya. Jadi kalau masih belum shalom beneran, coba
detik ini juga minta Roh Kudus membereskan hati kita supaya ada damai dan sejahtera melimpah atas kita. Amin. Dan itu akan menular ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari-hari ini kita menuntaskan amanat agung Tuhan. Itu adalah terus yang menjadi gaung kita, yang menjadi fokus kita bersama-sama sebagai umat Tuhan menyelesaikan atau menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu apa amanat agungnya? Halo? Amanat agungnya? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi apakah kita semua harus rame-rame pergi dari sini, dari Pondok Gede ini? Ya, artinya pergi dari kehidupan nyaman kita. Sudah Kristen sendiri, udah diberkati, udah beres ya, anak-anak baik, semuanya baik, udah diem-diem aja. Nah itu yang enggak pas ya. Yang Tuhan bilang pergi kamu dari kenyamananmu. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, adakah orang-orang yang masih perlu kita bantu di dalam percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bangkit dari segala kelelahan, kelemahan, kelesuan, kematian rohani. Ya, kita baca ayat yang pertama Filipi 2 10 sampai 11. Ini yang menjadi tujuan akhir dari kekristenan. Filipi 2 10 11. Ya, bersama-sama kita baca dua ayat pertama ya. 1 2 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya dan setuju katakan amin. Puji Tuhan. Ini tujuan akhir dari setiap kekristenan anak-anak Tuhan, bahwa nanti satu waktu semua lidah mengaku, semua lutut bertelut untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adakah tanda-tanda ke sana? Adakah? Di Indonesia ini aja dulu deh. Ada enggak tanda-tanda bahwa akan terjadi itu, saudara? Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada enggak? Banyak. Hari-hari ini kita melihat, waduh, sangat menyenangkan hati, ya. Nah, pakaian boleh tetap sama, tapi enggak apa-apa, hati yang penting, memuji menyembah Tuhan. Amin. Nah, itulah menjadi PR kita bersama untuk melakukan hal itu sampai semua orang itu boleh menerima Yesus di dalam kehidupannya. Amin ya. Nah, yang pertama dimulai dari keluarga inti kita. Yang disebut keluarga inti adalah suami, istri, anak-anak. Apakah keluarga inti kita semuanya sudah oke di hadapan Tuhan? Yang pertama sudah percaya Yesus semuanya. Karena satu orang percaya, seluruh keluarga akan diselamatkan. Itu harus terjadi. Kalau masih ada yang belum, itu PR saudara. Sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, tidak bisa diam-diam, coel-coel terus ya. Cuman jangan dipaksa-paksa. Tapi kita doakan, kita terus minta Roh Kudus. Karena yang membuat seseorang bisa percaya Tuhan bukan kita, saudara. Bukan pendeta, bukan penginjil, tetapi apa? Roh Kudus saja. Ya mungkin Roh Kudus itu lewat hidup kita, mempengaruhi orang lain melalui Roh Kudus itu. Katakan amin. Jadi makanya Roh Kudus ini harus diaktifkan selalu. Terutama Pentakosta ketiga ini yang Tuhan sudah kirimkan, diperbesar kapasitasnya untuk kita tetap kuat bertahan menghadapi goncangan-goncangan. Karena penuaian jiwa melalui goncangan-goncangan. Ya, apa yang kita hadapi, banyak hal, gereja ditutup, gereja dianiaya, orangnya juga ini sebagai gereja Tuhan ada yang dianiaya, dibunuh dan sebagainya, tapi tidak pernah berhenti sampai di situ. Justru itu yang membuat iman kita bertumbuh dengan dahsyat. Amin.
Nah, ketika pandemi terjadi, itu adalah satu goncangan yang besar seluruh dunia. Dan kalau saudara tahu, pasti itu penuaian jiwa itu besar terjadi. Katakan amin. Percaya, kayaknya nggak percaya gitu loh. Banyak yang cerai juga ya Bu. Iya, musim pandemi ini penyisihan, babak penyisihan. Ketika keluarga-keluarga ini oke di hadapan Tuhan, disuruh diam di rumah bersama-sama, mereka happy. Karena biasanya jarang ketemu, sulit untuk bersama-sama. Tapi sepanjang hari diizinkan untuk bersama-sama di dalam rumah. Mungkin suami giliran masak besok, hari ini istri, lusa anak-anak. Menjadi satu kebahagiaan yang tertentu. Tetapi yang tidak biasa, satu dengan lain oke, di rumah terus bersama-sama 24 jam, adanya berantem. Berantem tidak ada penyelesaian, cerai. Itu yang terjadi. Karena Roh Kudus tidak menguasai penuh dalam hidup anak-anak Tuhan ini, yang diomongkan anak Tuhan. Ya, itu begitu jalannya. Jadi banyak memang yang bercerai di saat-saat itu. Nah, itulah satu ujian, satu pemrosesan di mana kita ini benar-benar mengandalkan Roh Kudus atau tidak. Apakah keluarga kita benar-benar oke enggak di hadapan Tuhan? Suami menghargai, mencintai istri, istri tunduk kepada suami, bukan suami orang. Betul? Tapi kenapa begitu banyak? Itu kan Efesus 5, 22 dan seterusnya. Itu merupakan ayat-ayat hafalan lah. Setiap ada pernikahan pasti dibacakan itu. Istri tunduk kepada tetangga, suami, tapi tidak stop di situ. Suami yang di dalam Tuhan. Jadi kalau suami di dalam Tuhan, hidupnya pasti benar. Katakan amin dong. Yang amin ibu-ibu banyaknya. Kalau suami itu di dalam Tuhan, hidupnya pasti oke dong. Suami-suami gimana? Pak Jo? Oke ya. Ada ibunya loh di sana. Nanti kita cross check ya. Udah kasih uang belanja lebih. Supaya bilang oke, gitu kan. Harus gitu. Kenapa banyak istri-istri tidak tunduk kepada suaminya? Karena suami tidak mempraktekkan yang menjadi bagian dia. Betul? Ya. Istri jadi sparring partner, tembak sana, tembak sana. Ya, padahal bagian dia adalah untuk mengasihi istri. Halo? Suami-suami mengasihi istri? Yang amin satu. Berapa banyak suami-suami di sini? Coba tolong. Yang enggak suami jangan ngaku suami. Cobalah jawab sendiri deh ya. Di hadapan Tuhan jawabnya. Suami-suami tugasnya apa? Apa tadi? Mengasihi istri. Dan istri apa? Tunduk, menghormati suami. Jadi kalau hukum Tuhan ini dilakukan, pasti semuanya tuh aman. Nanti anak-anak tuh nggak usah diapa-apain, dia otomatis akan menghormati orang tuanya. Karena melihat contoh hidup orang tuanya ini, istri menghormati suami, suami mengasihi istrinya. Kuncinya begitu aja, gampang, cuman susah melakukannya. Dan mulai hari ini katakan itu gampang. Itu gampang di dalam Tuhan. Dengan intim dengan Tuhan, gampang melakukannya. Ya, ini perintah, enggak bisa diubah. Tapi dia begini, oh enggak ada tapi deh. Ya, sing waras ngalah menurut saya itu kan. Artinya kalau suami enggak benar, ngalah dulu. Ya, tetap menghormati, menghargai dia. Doakan terus setiap hari. Ya, didoakan, diurapi, kalau tidur diurapi pelan-pelan, jangan sampai bangun. Kalau bangun nanti dia marah-marah gitu. Haleluya ya Bu Martina. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, pasti menang. Asal iman kita bangkit untuk menjadi pemenang. Itu dia, ya. Nah, jangan sampai kita melakukan justru hal-hal yang error. Selaku orang Kristen, hidupnya error, ya. Oke, Kristen, tapi Kristennya ini munafik, saudara. Munafik dan fanatik. Karena saya punya teman lama itu orang Buddha yang sangat kuat, istrinya Kristen yang sangat kuat alias fanatik. Dan dia yang selalu diharapkan tuh suaminya akan percaya Tuhan. Dia selalu berdoa, selalu mengatakan kamu harus diselamatkan. Itu tanggung jawab aku. Benar nggak itu? Benar ya? Istri tanggung jawab pada suami untuk keselamatannya. Oke enggak? Oke, tapi apa yang dia lakukan? Ya, dia selalu hidupnya sendiri. Diajak pergi enggak mau. Ya, aku harus doa jam segini. Ya, harus baca firman Tuhan. Di samping melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya, bersih-bersih rumah tuh mengkilat terus, saudara. Tidak pernah mau. Kalau sakit tidak pernah mau berobat dan minum obat. Katanya Tuhan nanti menyembuhkan aku. Sampai suatu hari dia katarak, nggak sembuh-sembuh, saudara. Nggak sembuh. Jadi suaminya dia bilang, ya udah Tuhanmu menyembuhkan kamu, jangan minta operasi. Tapi karena nggak bisa sembuh, ya akhirnya operasi juga. Gitu. Jadi ini si suami selalu lapor sama saya. Kalau dia itu Kristen yang seperti kamu, artinya seperti saya, mungkin saya udah bisa jadi orang Kristen. Nah, ini artinya kan kita malah jadi batu sontohan. Akhirnya pisah ranjang mereka. Tidak benar. Nanti Alkitab selalu ada di samping pintu masuk. Di mana saja. Pintu dapur, pintu depan, pintu kamar dalam keadaan yang terbuka. Dan di situ ada ayat tertentu yang dia garis bawahi. Supaya setiap orang masuk tuh baca itu. Jadi seperti mantra, seperti kertas-kertas merah yang di pintu-pintu itu kan ya. Nah, Esa kayak gitu, tidak menjadi berkat buat orang lain. Tetapi yang terpenting adalah hidup kita. Dia sebagai istri lakukan bagiannya, melayani dengan yang baik. Dalam sebanyak ngomong, buktikan bahwa engkau mengasihi dia. Nah itu nanti lama-kelamaan itu karakter itu akan merubah hati seseorang. Bukan dengan cara-cara ekstrim yang aneh-aneh seperti itu. Ya, jadi tidak menjadi berkat malah menjadi sontohan. Nah mari kita lanjutkan Efesus 5 ayat 22 tadi itu nanti baca sendiri ya. Antara hukum suami istri dan anak-anak itu sudah hafal pasti. Kita baca aja ayat 14 sampai 17 Efesus 5. 14 sampai 17 kita baca bergantian ya. Saya mulai 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 15. Nah, yang perlu diperhatikan itu cara hidupmu. Jangan kayak orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang yang tidak bisa dibilangin lagi. Ya, artinya udah karepnya dewek gitu, saudara. Ya, bebal itu kata firman Tuhan tuh bebal ini diserahkan kepada iblis. Tuhan juga udah gak negur. Udah miliknya iblis. Bahaya itu, ya. Dan kita harus menjadi seperti orang arif. Berikutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terus nah, jangan kamu bodoh. Tapi di sini pasti tidak ada yang bodoh. Amin. Karena apa? Kalau tidak bodoh itu artinya apa? Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya tadi, menjadikan semua bangsa muridku.
Melalui apa? Apa kita harus keliling ke dunia-dunia mana saja? Duitnya dari mana? Kemampuan kita ada nggak? Bukan begitu. Ya, melakukan itu melalui hidup kita yang menjadi contoh teladan. Dimanapun kita berada, Roh Kudus ada dalam kita, ada terang, ada kemuliaan Tuhan, ada damai sejahtera. Dekat orang ketularan, bukan kita yang ketularan marah-marah. Halo? Setuju? Amin? Jadi dimanapun kita berada, karakter di dalam kita ini karakter Kristus nular ke sebelah menyebelah depan belakang. Kalau ada atas bawah. Halo? Aminkah? Nah, itu hanya bisa kalau Roh Kudus kita aktifkan secara optimal dalam hidup kita. Nah, kalau Roh Kudus bagaimana mengaktifkannya? Ya harus banyak bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi Pak Niko hari-hari ini temanya adalah perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah lewat apa? Keintiman kita, baca firman Tuhan, berdoa, memuji menyembah Dia. Tidak mesti kunci kamar terus setiap hari, di dalam rumah terus 24 jam. Itu salah, error. Ya, tapi memuji menyembah Tuhan dalam hati kita dimanapun kita berada. Sembari kerja kita bisa memuji menyembah Tuhan kah? Bisa? Nah, bahasa Jermannya tuh rengeng-rengeng gitu. Bu Nur tahu nggak? Apa tuh rengeng-rengeng? Menggumam gitu ya, menggumam, nyanyi pelan-pelan. Hati kita bisa menyanyi, saudara. Ya, sembari kita melakukan apa saja, ibu-ibu sembari masak, ya, bapak-bapak sembari mengerjakan pekerjaannya. Nanti yang nggak bisa, yang rugi jadi untung. Percaya itu, bahwa kuasa daripada Roh Kudus itu sangat besar. Ya, nah itu intim dengan Bapak utama. Ya, harus ada itu untuk mengerti kehendak Bapak tadi itu. Intim dengan Bapak. Kalau kita punya anak atau saudara sebagai anak, punya bapak, punya ibu, tapi tidak pernah ketemu, tidak pernah ngomong dengan bapak ibunya, apakah ada saling pengertian? Mungkin si orang tua akan bilang warisan tidak jatuh kepada dia, karena dia tidak pernah pulang. Dia anak yang durhaka, yang tidak pernah menyenangkan orang tua. Ya dong? Demikian sama dengan Bapak kita. Dia punya warisan kerajaan Allah buat kita. Tetapi kita tidak menyenangkan dia. Tidak pernah dengar suaranya, tidak pernah datang. Bapak, I love you. Hanya itu, jangan minta-minta terus. Ya, dalam kita memuji menyembah dia, senangkan dia. Apa saja yang Bapak punya akan jatuh ke kita. Surga itu adalah damai sejahtera dan tadi lagunya tuh nyanyi itu. Ya, kerajaan Allah dan kebenaran dalam Roh Kudus. Itu kerajaan surga. Ada di bumi dong. Harus ada. Jangan nunggu nanti kalau aku mati baru damai sejahtera. Tidak ada. Kalau sekarang nggak damai, mati juga lebih nggak damai lagi. Belok kemana nggak tahu tuh. Ya. Tidak ada waris itu dari Allah. Oke? Nah, ini waktunya serius. Kita memang mengasihi anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak itu bandel, didik anak-anak dari kecil. Sedini mungkin setelah diserahkan kepada Tuhan, diajar, diarahkan, dididik sesuai firman Tuhan. Katakan amin. Harus ditegur ketika dia salah. Oh masih kecil dia, nanti sudah tidak bisa, terlambat saudara. Harus dari sedini mungkin, arahkan. Bayi aja tuh udah ngerti kok saudara. Setiap nangis kita angkat dia, nangis terus, kalau nggak diangkat nggak berhenti. Betul? Karakter manusia.
Itu loh. Jadi pendidikan sangatlah penting dari rumah tangga kita. Supaya anak-anak ini hanya dibawa kepada takut akan Tuhan. Titik. Yang selanjutnya kita nggak usah khawatir dengan mereka. Kalau kita mau pantau terus tidak mampu. HP kita mau semampu apa memantau mereka terus. Nggak bisa. Ya, tapi terapkanlah takut akan Tuhan, sehingga dia dimanapun dia berada, dia tanggung jawab tidak hanya sama papa mama, tetapi sama Tuhan yang melihat dimanapun engkau berada. Ya, hari-hari ini sangat menyedihkan, anak-anak muda sangat banyak yang jatuh di dalam himpitan ikatan kuasa kegelapan. Baru-baru saya baca ada di Jepang dan mana ya. Itu anak muda sekarang stylenya itu, cara hidupnya itu kunci kamar terus. Sendiri di dalam kamar. Hanya dengan HP dan komputernya, dengan laptopnya. Betah seperti itu lebih dari 10 tahun. Mulai dari anak remaja sampai umur 30-an. Ya hidupnya gimana? Menggantungkan sama orang tua. Minta dikasih makan. Ya enggak pernah kemana-mana saya. Nah itu kira-kira itu roh siapa yang ada di dalamnya? Roh Kudus atau bukan? Tidak kerja, tidak. Itu masa-masa yang sangat berpotensi. Antara belasan sampai 30-an tahun. Hanya mengunci diri di kamar. Ini bahaya hidup yang seperti ini. Ya, termasuk nanti ada metafor segala itu. Nyaman sendirian, saudara. Tidak membutuhkan orang lain. Padahal manusia adalah manusia sosial. Yang kita sebetulnya membutuhkan kehidupan bersosialisasi. Sampai bisa seperti itu, awalnya gimana? Orang tuanya pasti membiarkan awalnya. Dikasih toh, minta ini kasih, minta ini kasih. Aku makan di dalam kamar, kasih. Minta laptop, kasih. Akhirnya sudah kelamaan seperti itu susah berubahnya. Jadi dari awal sesuatu yang tidak pas jangan kita ikuti. Kalau perlu firman Tuhan bilang pakai tongkat. Digebuk nggak apa-apa saudara, asal jangan sampai mati. Ada yang gebukin anaknya sampai mati, nah itu dosa. Ya, pakai tangan kita di paha sini nih, tidak terlalu sakit. Tapi sepertinya kenceng gitu kan. Tapi setelah itu kita rangkul lagi, kasih tahu kenapa kamu dipukul. Harus ada itu, harus ada penjelasan agar dia ngerti, oh yang ini benar, yang ini salah. Dan itu jangan kelamaan, jangan nunggu besar. Kalau sudah besar dia sudah tertanam macam-macam di sini. Ya. Jadi jangan itu dia masih kecil biarinlah minta ini kasih aja handphone terus kasih. Ada kemarin saya baru baca juga umur 6 tahun buta matanya. Karena dibiarin terus handphone itu. Dan itu cukup ada beberapa yang seperti itu. Apakah kita ingin anak-anak kita menderita seperti itu? Ya. Kenapa mereka jadi SMP aja sudah bisa bunuh temannya? Dan sebagainya. Kita berpacu dengan kuasa-kuasa kegelapan itu loh saudara. Mari bawa dia dalam doa kita. Mau berangkat doakan. Ya. Kasih tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dan sebagainya dan seterusnya. Itu pasti harus wajib. Dan saya percaya keluarga yang memang pegang firman Tuhan. Saya lihat anak-anaknya turun-temurun itu pasti baik dan diberkati Tuhan. Tapi kalau dari atas ini sudah nggak benar dan tidak cepat-cepat dibetulkan, rontok terus sampai turun-temurun juga begitu terus, mewarisi. Tinggal kita pilih yang mana. Yang masih muda, apalagi masih bujangan, persiapkan dirimu bertemu pasangan yang sepadan. Jangan bilang nanti dia akan aku ajak untuk percaya Tuhan. Ngomong kosong pret. Jangan pernah percaya janji-janji seperti itu.
Mungkin benar, tapi jangan masuk di dalam pencobaan. Kalau sudah masuk gitu, terus mengalami yang tidak pas, tidak memenuhi janjinya, mau apa kita? Ujung-ujungnya kalau nggak bisa bertahan, cerai dong. Dan cerai itu sudah adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Perhatikan itu. Nah ini turun-temurun nanti. Marilah kita masih ada waktu. Dikatakan dari 2023 sampai 2033. Ini waktunya untuk kita bebenah dengan kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus di Pentakosta ketiga. Untuk kita menjadi berkat dan bukan kita menjadi sontohan. Kehidupan kekristenan kita pulihkan, apa yang enggak baik diperbaiki di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terlambat. Supaya kita berguna di hadapan Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Kita enggak mungkin benar, tetapi kita bisa dibenarkan. Amin, amin. Dampak daripada orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah satu, cara hidupnya berubah. Katakan amin. Jadi selalu dari musim ke musim ada perubahan yang naik, bukan turun. Kalau dulu dia, waduh pemarah bukan main. Sekarang peramah. Teman-temannya bilang, wes kamu luar biasa loh. Sekarang dulu kalau dicolek dikit aja bisa marah, gitu kan? Ada perubahan-perubahan. Omongan kalau ketemu, selama tidak ketemu, biasanya gila lu, sialan. Tapi sekarang, puji Tuhan, apa kabarmu? Beda enggak? Perhatikan sekeliling saudara dan dirimu sendiri. Apakah aku sudah berubah setiap hari menjadi lebih baik atau lebih buruk? Nah, jawabnya ada di saudara. Yang kedua, dampak daripada pekerjaan Roh Kudus, semangat memenangkan jiwa. Kalau ada orang-orang yang kelihatan mukanya muram, ya, yang sendirian, selalu menyendiri, tidak happy, nah itu dideketin. Kita peduli, care, jangan bodoh amat, gitu kan? Yang penting gue happy. Tidak bisa, tidak boleh. Nah itu salah satu cara menyelesaikan amanat agung. Tidak khotbah begini doang, saudara. Justru di luaran itu dalam hidup kita bersosialisasi itu penting sekali. Membuktikan bahwa engkau mirip Kristus. Ya, semangat memenangkan jiwa dengan sukacita. Bukan debat marah-marahan. Gue punya paling bener dong. Gereja gue gini. Lo apa? Sunyi kayak kuburan. Biarin aja dia suka yang sunyi. Yang penting Tuhannya sama, amin, amin. Jangan paksa orang, jangan banding-bandingkan. Semua gereja punya prinsipnya masing-masing. Kita tidak boleh mencela satu dengan yang lain. Kalau saya begini, Anda begitu silahkan. Yang penting kita ketemu Yesus sama-sama. Amin, itu penting. Yang penting kita sama-sama ketemu Yesus, ada jalan keluar, ada kemenangan. Toh? Kalau kita mau debat yang dapat apa? Benci satu sama lain. Bermusuhan. Tidak memenangkan jiwa. Tidak ada penuaian. Yang ketiga, ada perlu kalau ada Roh Kudus itu ada kolaborasi. Ada unity. Ada kesatuan satu dengan yang lain. Kau benderanya itu, aku benderanya ini. Tapi kita bergandengan tangan bersama-sama. Untuk kita menjadi berkat bagi orang yang belum kenal Tuhan. Ada amin? Itu aja kita lakukan sekarang. Bersama-sama. Jangan lihat kau dari gereja mana. Gitu ada lagunya kan? Ya. Ku tak pandang dari gereja mana. Tapi buktinya musuhan. Gereja aja sama gereja musuhan. Ya. Nah ini jangan ikutan yang seperti itu, saudara. Lakukan bagian kita dengan berkolaborasi. Dituntun oleh kuasa Roh Kudus yang memberi kita hikmat. Mesti ngomong apa ini sama orang seperti ini. Kalau enggak ada enggak usah ngomong. Lebih baik kita diem, tutup mulut, doakan dalam hati. Kita tetap baik hubungannya. Amin.
Satu waktu nanti dia akan membutuhkan kita. Oke? Caranya seperti itu, hikmat Tuhan yang harus menguasai kita, ya. Jadi itu selanjutnya Roh Kudus yang akan menyelesaikannya. Bukan kemampuan kita. Ya, bukan hebatnya kita memenangkan dia. Aku loh yang memenangkan dia itu, doaku. Itu yang nanti yang seperti itu yang Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Pembuat kejahatan. Walaupun dia bikin mujizat-mujizat. Amin, saudara. Hati-hati, ya. Jangan sampai nama Tuhan diselewengkan demi kemuliaan nama kita. Tidak perlu, ya. Yang penting semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Oke? Nah, hari-hari ini ke depan kita fokus terus dukung, dorong anak-anak muda. Yeremia Generation. Kemarin Pak Niko sudah sampaikan tahun depan kira-kira pertengahan nanti akan diadakan satu hari-hari pengurapan khusus untuk anak-anak muda ini, kebangkitan anak-anak muda yang menjadi trigger, ya, menjadi contoh awal daripada kegerakan dunia. Everyone Asia, khusus dari Asia, dari SICC dikumpulkan anak-anak muda, diurapi, nginep, menjadi satu camp gitu ya, supaya mendapat urapan Roh Kudus, lalu mereka keluar menjadi berkat bagi anak-anak muda yang lain. Nah, kita yang sudah usia lanjut ngapain? Halo? Tidur? Ya tentu perlu tidur ya, tapi tidur itu bagian kita nanti dapat mimpi-mimpi dari Tuhan, betul? Betul? Ya, itu Yoel 2 yang sudah lama kita tidak baca. Yuk kita baca Yoel 2 28 sampai 32. Itu ada bagian-bagiannya. Orang muda bagaimana, orang setengah muda bagaimana, yang tua mimpi-mimpi, saudara. Dan mimpi itu mimpi dari Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan itu akan bisa terjadi. Oma mimpi begini loh, kamu yang lakukan. Begitu kan? Bukan kita yang melakukan, enggak bisa. Sudah kakinya nyut-nyutan, gitu kan? Jadi cucunya berjalan, ayo, aku dapat mimpi seperti ini dari Tuhan. Ya, itu merupakan prophetic dream, mimpi profetik yang dari Tuhan. Jadi semua sama-sama dari Tuhan yang melakukan yang mudah-mudah dan semua kolaborasi memenangkan jiwa-jiwa. Yuk kita baca gantian lagi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku Allah akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat, nah turuna-terunamu yang muda-muda ini akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus silakan juga. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Haleluya, 3-2 sama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan di Yerusalem akan datang keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara sudah terlepas belum? Dari ikatan-ikatan masa lalu, dari sakit hati, dari kecewa. Sudah ada pemulihankah? Hidup masa lalumu kayak apa buruknya? Harus ketemu Tuhan. Judulnya tadi Pak Niko ini hari-hari ini perjumpaan dengan Allah melalui Roh Kudusnya. Kalau kita jumpa dengan Allah,
hati damai sejahtera, gampang mengampuni, gampang bersatu, unity. Yang terjadi adalah ini, berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Lalu di Gunung Sion dan di Yerusalem, di keluarga kita, keluarga inti, keluarga besar akan ada apa? Keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas, artinya kita bebas, merdeka, dimerdekakan Tuhan dari segala ikatan-ikatan masa lalu. Lalu kita happy banget, sukacita. Pasti kita nggak bisa ngerem mulut kita untuk tidak cerita pada yang lain. Amin, amin. Kalau kita happy kita biasanya cerita dong. Wih, aku dapat lotre loh, dapat bonus besar. Aku dapat hadiah kemarin, door prize, mobil. Tambah lagi mobilan. Enggak ya? Itu buktinya kalau orang dilepaskan Tuhan, mendapat hadiah yang tidak ternilai, dia enggak bisa diam. Pasti dia akan cerita pada yang lain. Nah kayak gitu disalahin enggak? Bukan menginjil toh? Kita apa? Cerita. Ceritanya tentang apa? Kebaikan Tuhan. Ya, aku dilepaskan dari apa? Ikatan rokok misalnya. Karena dulu masih mempertahankan rokok. Hamba-hamba Tuhan aja masih banyak yang merokok, saudara. Masih banyak yang kepahitan tapi khotbah di sini, di mimbar. Tapi mimbar ini enggak. Amin. Pilihan sekali yang di sini. Percayalah. Di sono-sono banyak masih kepahitan. Itu kesaksian akhirnya ketika dia dilepaskan. Jadi selama itu dia melayani dengan hati yang pahit. Nah bagaimana bisa memenangkan jiwa itu jadi terlepas juga? Nggak bisa. Ya, artinya orang yang masih terikat itu tidak akan diselamatkan. Karena masih ada ikatan-ikatan yang membelenggu dia. Makanya sekali lagi, suami-suami yang pernah bertindak salah terhadap istri, segera minta ampun. Karena luka itu akan membekas lama bagi wanita-wanita. Sebaliknya juga istri-istri yang kurang ajar sama suami, minta ampun. Ya kan? Bereskan kehidupanmu. Sementara Roh Kudus dicurahkan besar-besaran untuk kita mampu mengampuni, mampu dipulihkan hanya lewat Roh Kudusnya. Nanti anak-anakmu yang bandel, yang berontak akan baik, saudara. Percayalah. Dan dari situ engkau akan menjadi penginjil-penginjil dimanapun engkau berada. Tidak usah diutus gereja. Mulutmu tidak akan bisa diam untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Alami mujizat bersama Tuhan. Amin. Hari ini siapkan hati kita untuk dibereskan Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudusnya. Amin. Siap untuk dipulihkan Tuhan? Haleluya. Yuk mari Bu. Kita undang Roh Allah untuk memenuhi kita, memulihkan kita. Turunkan urapan yang baru sekali lagi ke atasku. Membangkitkan kuasamu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, serta mencelekkan mata yang buta secara rohani. Jadikan aku alatmu, dipenuhi dengan urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Yuk bangkit berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita yang terdalam. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan Kuasamu, Allah
kuasa-Mu membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh dan nyanyikan dari awal. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Amin. Haleluya. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Ambil waktu sembah Tuhan. Ajak Roh Kudus untuk membebaskan, memulihkan kehidupan rohmu. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Undang dia. Engkau undang dia untuk memulihkan keadaanmu. Periksa hati yang terdalam. Bebaskan hari ini juga segala hal-hal yang lalu, kepahitan yang lalu, kekecewaan, masalah-masalah yang lama terpendam. Bongkar hari ini bersama dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi, pembebasan terjadi, dan keselamatan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syakarabayaralabda. Saya undang para pelayan-pelayan berjamaah. Siapkan hati saudara terus berhubungan dengan Roh Kudus, supaya kita layak terima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, baik pelayan-pelayan-Mu, juga jemaat-jemaat-Mu, semua kami yang terlibat pada hari ini. Kau kuduskan, layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus dengan baik dan benar, agar itu boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk, akan dilayani. Puji Tuhan. Roh Allah yang penuhiku,
kita bangkit berdiri, saudara semua sudah terima roti dan anggur. Silakan bangkit berdiri dan angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata saudara, dengan hati yang bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus urapan yang baru turun atas saudara semuanya. Memberikan kekuatan untuk kita boleh mengampuni. Memberikan kekuatan untuk kau boleh memulihkan keadaanmu bersama Dia. Supaya hidupmu bebas, lepas, merdeka. Dan engkau menjadi alat Tuhan di era penuaian jiwa-jiwa ini. Jadi berkat bagi orang lain. Menjadi pengaruh bagi orang lain. Dan bukan dipengaruhi. Segala sakit penyakit tidak akan mempengaruhi engkau lagi. Segala macam sakit hati tidak akan mempengaruhi lagi. Sudah dibebaskan oleh darah Yesus.
terima kesembuhan, terima pemulihan, terima pembebasan. Dan engkau keluar, bangkit, menjadi pemenang dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Pulanglah dengan penuh damai dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, anugerah yang melimpah daripadanya, dan teruslah makin hari makin intim dengan Roh Kudus di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali, setia sampai akhir. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu Saudara boleh bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.